Oke, halo semuanya. Karena udah jam 3.35, kita mulai sekarang aja ya. Sebelumnya aku mau nanyain kabar kalian dulu dong, boleh? Buat kalian, hai Dira, boleh komen atau on mic yang bisa kasih tahu aku kalian gimana hari ini. Halo semuanya. Oke, ini udah lumayan ramai ya teman-teman. Oke, sebelum mulai, aku perkenalan diri dulu kali ya. Hai semuanya, kenalin nama aku Atira. Aku salah satu tutor geografi di Bersinar Project, dan hari ini kita bakal belajar tentang tenaga eksogen, materi litosfer. Aku sekarang mahasiswa di Psikologi UGM S1, masih semester 1. Oke, ada yang nanya kabar aku alhamdulillah baik. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya teman-teman. Jadi nanti proses belajarnya tuh kita belajar sama-sama. Jadi kalau kalian ada masukan atau yang mau ditanyain, boleh langsung komen aja. Terus nanti nggak ada kuis atau kayak post test atau pre-test gitu, tapi di tengah-tengahnya nanti bakal ada kayak Q&A gitu. Jadi aku nyiapin beberapa soal untuk kalian jawab. Jadi kita langsung mulai aja ya teman-teman. Aku share screen dulu sebentar. Oke, udah kelihatan ya teman-teman? Oke. Oke, jadi sekarang kita mulai aja. Kita bakal belajar tentang litosfer atau tenaga eksogen. Sebelumnya teman-teman ada yang ikut kelas aku nggak yang tenaga endogen? Kita flashback dikit nih kira-kira. Aku mau tahu dong teman-teman ada yang inget nggak kalau tenaga endogen itu kayak gimana sih? Dari dalam, ya benar banget. Jadi sebenarnya yang bedain, cara gampang bedainnya kalau endogen itu dari dalam energinya, sedangkan kalau misalkan eksogen itu dari luar ya teman-teman. Nah sekarang kita langsung lanjut, ini ada overview materi yang bakal kita pelajarin hari ini. Yang pertama itu ada pengertian, jadi pengertian secara dasarnya aja gitu supaya kalian ngerti. Terus nanti ada pelapukan, pengikisan, pencucian tanah, dan juga pengendapan ya teman-teman. Oke, kita langsung dari sini aja. Pengertian tenaga eksogen sendiri. Jadi tadi teman-teman ada yang bilang kalau tenaga endogen itu dari dalam, sedangkan tenaga eksogen berarti dia berasal dari luar bumi. Nah, dari luar bumi itu maksudnya gimana? Jadi tenaga eksogen ini meliputi air, angin, organisme. Jadi bukan dari dalam ya teman-teman. Kalau kemarin kan kita belajar tentang yang kayak vulkanik gitu-gitu itu dari dalam bumi, sedangkan kalau dari luar bumi berarti aspek-aspek selain yang kayak vulkanik gitu-gitu. Jadi kayak air, angin, organisme, dan lain-lain. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Dari pengertiannya itu sendiri, aman? Oke, kalau yang lain gimana? Oke, aman. Kita langsung lanjut aja ya, teman-teman. Karena ini materinya ada lumayan banyak, jadi kita mesti ngebut dikit. Oke, yang pertama ada pelapukan. Nah, teman-teman, materi ini tuh sebenarnya gampang, tapi banyak kayak istilah lainnya. Nah, sedangkan kalau pelapukan ini, istilah lainnya tuh namanya weathering. Oke, jadi cara simpelnya tahu pelapukan itu apa sih, Kak? Pelapukan itu intinya dari batuan yang tadinya besar, jadi butir-butir yang lebih kecil. Nah, terus pada dasarnya ada tiga jenis pelapukan ya. Yang pertama ada mekanik atau fisik atau fisika, pokoknya sejenis-jenis itu sama ya. Terus ada kimiawi dan ada organik atau biologis. Nah, aku mau tanya nih, kalau dari teman-teman ada yang tahu nggak sih bedanya apa? Coba dari mekanik atau fisik dulu, menurut kalian itu penyebab pelapukannya tuh oleh karena apa sih? Oke, ada yang bilang udara. Kalau menurut yang lain suhu. Oke, kita tampung ya jawabannya. Kalau kimiawi, menurut teman-teman apa? Ini jawabannya beragam ya, ada yang hujan. Kimiawi apa nih menurut teman-teman? Oksidasi kimiawi akibat air hujan. Oke, udah ada yang benar ya. Kalau organik, hewan, iya. Benar. Tapi ada lagi selain hewan, nanti coba kita bahas ya teman-teman. Oke, kita langsung move on ke yang pertama dulu, berarti yang ke mekanik atau fisik ya. Jadi ini adalah pelapukan
mekanik atau fisik. Tadi ada yang jawab karena perubahan suhu, itu benar banget teman-teman. Jadi pelapukan mekanik atau fisik atau fisika ini terjadi karena perubahan suhu. Jadi dia ini karena ada amplitudo suhu. Amplitudo tuh ada yang tahu nggak teman-teman? Amplitudo tuh kayak selisih suhu. Jadi karena selisihnya itu besar, kontras banget, oleh karena itu terjadi pelapukan. Nah, pelapukan mekanik atau fisik ini berubah bentuk teman-teman. Kalau yang teman-teman bisa lihat di sini dari gambarnya, dari yang tadinya ini kan satu nih, jadi kepecah gitu. Nah, tempat terjadinya itu sebenarnya bisa di mana aja, yang penting tadi karena ada selisih suhu yang cukup besar. Jadi ada yang di gurun, di salju, dan di pantai. Kalau cara proses terjadinya di gurun, itu amplitudo suhunya sangat tinggi sehingga batuan itu pecah. Oke, kalau di salju, kalau siang kan karena mataharinya panas, jadi saljunya itu mencair. Nah, salju-salju yang mencair itu mengisi celah-celah batu. Nah, abis ngisi, kan kemudian malam tuh, abis pagi malam kan. Nah, pas malam itu membeku. Nah, karena tadi batuan yang kosong diisi air, terus malam membeku, batuannya tuh jadi memecah, jadi pecah gitu, teman-teman. Nah, contoh proses terjadinya yang di salju, kayak yang di gambar ini. Ini tuh contohnya yang di salju ya, teman-teman. Terus, yang ketiga, ada yang terjadi di pantai. Kalau ini karena gelombang laut. Ini mungkin teman-teman mikir ya kayak kok gelombang apa kaitannya sama suhu? Karena gelombang laut juga suhunya tuh beda-beda teman-teman. Kalau pagi sama malam tuh tetap ada selisihnya. Nah, oleh karena ada gelombang laut, dia itu nanti memecah batuan menjadi pasir dan kerikil. Jadi kayak yang tadi aku bilang, pada intinya pelapukan tuh dari batuan yang besar jadi lebih kecil. Oke, dan kalau mekanik atau fisika itu terjadi karena perubahan suhu atau selisih suhu. Oke, sejauh ini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak tentang pelapukan mekanik? Gimana teman-teman? Udah paham belum? Aman, Kak. Oke. Oke, tadi ada yang nanya lagi di salju gimana. Jadi kayak gini loh teman-teman. Kan kita tuh ini pelapukan mekanik ini bukan sesuatu yang terjadi kayak tiba-tiba pecah batunya, nggak gitu. Jadi ada prosesnya dari siang ke malam. Nah, kalau siang karena panas, logikanya salju kan bakal mencair ya teman-teman. Nah, batu-batu yang kayak gini tuh nanti celahnya sebenarnya batunya belum kayak gini, batunya tuh masih batu biasa. Cuma kan di batu tetap ada rongga-rongga ya teman-teman. Nah, rongga-rongganya itu terisi oleh salju yang mencair. Nah, karena abis itu kan malam. Nah, malamnya itu air-air yang udah merembes ke batunya itu jadi beku. Nah, oleh karena itu jadi pecah. Kayak gitu teman-teman prosesnya. Tadi yang nanya kira-kira udah paham belum ya? Oke. Ini udah paham ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyain sepanjang jalan aja bisa nanya. Oke. Sekarang kita lanjut berarti ke pelapukan kimiawi. Tadi ada yang jawab hujan, benar banget teman-teman. Jadi pelapukan kimiawi ini terjadi karena curah hujan. Nah, merubah apa? Sama kayak pelapukan mekanik, dia merubah bentuk. Tapi kalau kimiawi, dia juga merubah struktur kimia. Ingat aja ya, pelapukan kimiawi merubah struktur kimianya. Nah, tempat terjadinya ini di daerah kapur atau kayak di goa-goa dan juga daerah tropis. Kenapa kayak gitu? Kalau di tropis, kalian tahu sendiri kan mereka ada musim hujan. Sedangkan kalau di daerah kapur itu kayak lembab gitu kan teman-teman, dan juga sering hujan kayak gitu. Nah, proses terjadinya ini bisa dibilang mirip kayak yang tadi pelapukan mekanik yang di salju ya. Jadi pertama tuh hujan kan, karena ya pelapukan kimiawi karena hujan kan. Terus dia masuk ke kars atau pori-pori. Nah, pas masuk kan dia merembes kayak gitu teman-teman. Nah, oleh karena itu nanti dia bakal menghasilkan dolina, uvala, stalaktit, dan stalagmit. Nah, di sini aku udah kasih gambarnya. Stalaktit, ingat ya teman-teman, ini sering banget ditanyain, jadi aku taruh gambarnya biar kalian ingat dan ada gambaran. Kalau stalaktit itu yang dari atas, sedangkan stalagmit ini yang dari bawah. Gimana bisa ada yang di atas, gimana ada yang bisa di bawah? Kalau yang di atas tuh pas mereka ngucur, mereka jadi membeku gitu. Sedangkan kalau stalagmit yang berhasil turun itu nanti memupuk jadi tinggi gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang di atas tuh dia turun terus dia membeku, kalau yang di bawah tuh semua yang bisa turun tuh jadi menumpuk gitu. Jadi ada yang stalaktit atau yang di atas dan stalagmit. Kalau dolina dan uvala ini
aku nggak sertain gambarnya karena itu dua-duanya tuh cuma kayak cekungan doang teman-teman, dan lebih sering ditanyain kalau pelapukan kimiawi itu stalaktit dan stalagmit. Oke, sekarang udah selesai pelapukan kimiawi, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Oke, ini satu orang jawab aman, kalau yang lain gimana teman-teman? Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Sekarang yang pelapukan organik atau biologis. Tadi tuh ada yang bilang hewan ya, hewan atau tumbuhan gitu. Itu benar, dua-duanya benar. Jadi nggak cuma hewan doang, nggak cuma tumbuhan doang, tapi dua-duanya. Oke, ini terjadi karena makhluk hidup. Contohnya adalah akar yang merembes di batuan, lumut, bakteri, binatang yang melubangi batuan. Kalau yang dari gambar yang aku cantumin ini kira-kira karena apa, teman-teman? Lumut. Iya benar, ada yang jawab lumut tadi yang on mic ya, benar. Ini tuh karena lumut. Dan sebenarnya pelapukan organik atau biologis ini paling gampang ya, karena kalian ingat aja kalau biologi kan identiknya dengan hewan yang makhluk hidup. Jadi terjadinya ya karena makhluk hidup. Oke teman-teman, jadi kita review dikit kalau misalkan pelapukan mekanik atau fisika itu karena suhu. Kenapa? Karena suhu, karena ada amplitudo suhu atau selisih suhu yang tinggi. Kemudian kalau untuk kimiawi, karena ada curah hujan yang kemudian dia merubah bentuk dan struktur kimianya. Terus yang ketiga, ada pelapukan organik atau biologi sesuai dengan namanya terjadi karena makhluk hidup. Kalau untuk pelapukan, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau ada yang perlu aku bahas lagi nggak kira-kira? Kalau hewan contohnya apa, Kak? Sebenarnya semua hewan, pokoknya hewan yang merusak dan memecah batuan itu termasuk salah satu penyebab pelapukan organik gitu teman-teman. Pasti kan di hutan kan banyak ya hewan-hewan yang kayak ngebolongin apa sih kayak ranting pohon yang kayak gitu-gitu. Nah, itu contohnya kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalkan tumbuhan ya kalian tahu kan tumbuhan yang mengganggu tumbuhan lain gitu-gitu. Nah, itu termasuk penyebab pelapukan organik atau biologis juga, teman-teman. Oke. Ada yang nanya di sini. Kalau cangkang kerang termasuk gak, Kak? Kalau misalnya dia merusak, harusnya termasuk. Kalau cangkang kerang merusak apa? Coba. Pokoknya selama dia merusak, itu dia pasti termasuk. Oke? Ngerti nggak? Oke, kita lanjut aja kali ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Terus sekarang kita bakal ke pengikisan. Oke, nah pengikisan ini dibagi jadi 5. Yang pertama ada erosi, ada abrasi, ada korasi, ada deflasi, dan eksarasi. Teman-teman, ini aku mau nebak nih, pasti teman-teman pada familiarnya tuh sama erosi sama abrasi doang nggak sih? Coba aku mau nanya, kalau kalian ada yang tahu nggak, eksarasi itu apa sih? Kalau erosi aku yakin lah kalian udah tahu. Kalau eksarasi ada yang tahu nggak kira-kira apa? Gletser. Oke, gletser. Karena tenaga es. Oke, kalau deflasi deh, deflasi apa coba? Kok ini udah pada tahu semua ya, kalian keren banget, udah pada ngerti. Oke, karena angin. Angin, angin. Oke, oke kita langsung bahas aja ya teman-teman kalau gitu. Oke, pengikisan. Yang pertama kita belajar dari erosi dulu. Nah, erosi ini terjadi karena air. Oke, jadi pokoknya semua tempat yang ada airnya tuh ada kemungkinan besar untuk terjadi yang namanya erosi. Nah, karena ini terjadi di air, erosi ini dipengaruhi oleh volume air, kemiringan lereng, dan vegetasi. Oke. Terus erosi ini menghasilkan ada yang namanya delta, meander, dan oxbow lake. Kalau kalian ikut kelas hidrosfer aku pasti udah tahu nih delta, meander, oxbow lake ini apa. Tapi buat kalian yang nggak ikut kelas aku, coba aku mau nanya, ada yang tahu nggak delta itu apa sih? Terus delta tuh di bagiannya di hulu apa di hilir biasanya tuh? Ayo, ada yang tahu nggak teman-teman? Nggak tahu kan, nggak ikut. Sepertinya lupa. Oke, nggak apa-apa, aku ingetin lagi ya teman-teman. Jadi delta ini, oke ada yang jawab hilir, bener. Delta ini terjadinya di hilir ya teman-teman, di ujung sungai, ujung
maksudnya di bawah sungai gitu loh teman-teman, bukan yang di bagian atasnya. Jadi delta ini terjadi karena ada pengendapan gitu loh teman-teman di akhir sungai gitu. Nah kalau meander itu kelok-kelok sungai. Jadi yang kayak gini nih namanya meander. Kalau Oxbow Lake, kalian pernah dengar Danau Tapal Kuda nggak sih? Nah Oxbow Lake itu sama dengan Danau Tapal Kuda. Nah Danau Tapal Kuda ini apa sih? Jadi dia tuh kayak meander kan kelok-kelok sungai. Tapi kalau Oxbow Lake ini meander yang udah terputus. Jadi bentuknya bener-bener kayak tapal kuda gitu, kayak cuma C kebalik gitu loh teman-teman. Nah iya bener, Oxbow Lake itu potongan dari meander ya teman-teman. Kayaknya kalau dari erosi udah gampang ya teman-teman, udah banyak dari kalian juga yang ngerti, tapi aku tetap mau mastiin kalian ada yang mau nanya nggak dari erosi ini. Gimana nih teman-teman? Oke, aku ulangin lagi. Dari delta dulu. Delta itu adanya di bagian hilir sungai. Sungai kan mengalir dari hulu ke hilir. Hilir berarti itu yang kayak pemberhentian akhirnya gitu. Nah, selama sungai itu mengalir dari hulu ke hilir, kan banyak banget ya teman-teman, arus sungai itu ngebawa batu-batuan, pasir-pasiran. Nah, itu tuh berhentinya terakhir di delta. Jadi delta tuh istilahnya kayak TPA lah, tempat pembuangan akhir gitu loh, kayak semua yang dibawa selama arus sungai itu mengalir berhentinya di delta. Jadi pengertiannya apa? Ya endapan di bagian hilir sungai yang berisi air, terus juga ada bebatuan, kerikil-kerikil kecil dan juga pasir, kurang lebih kayak gitu. Kalau meander itu kelok-kelok sungai. Nah, kelok-kelok sungai ini adanya lagi-lagi di bagian hilir, karena kalau hulu kan dia cuma turunan biasa doang gitu kan biasanya teman-teman, kayak gitu. Kalau Oxbow Lake tadi meander yang terputus kayak gitu. Oke, vegetasi itu tumbuhan kan? Iya benar banget, vegetasi itu tumbuhan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Next ada abrasi. Nah, kalau abrasi ini terjadi karena gelombang air laut. Kayak kalian mesti bedain kalau erosi itu tadi karena air, kalau ini karena air laut. Jadi specifically terjadinya di laut doang. Oke, jadi kalau di sungai, di danau nggak ada tuh ya yang namanya abrasi, kalian ingat. Nah, dia ini menghasilkan beberapa hal ya. Yang pertama ada relung, ada blowhole, dan ada cliff. Nah, ini mungkin kalian belum gitu familiar ya sama pengertian-pengertiannya, makanya aku di sini cantumin. Kalian ingat aja kalau relung itu cekungan yang ada di dinding pantai. Oke, kalau blowhole ini adalah lubang yang menembus atap gua pantai. Jadi beda ya, kalau relung tuh kayak cekungan dan belum bolong, tapi kalau blowhole tuh karena udah terlalu sering kena gelombang air laut, dia jadi ada lubang kayak gitu. Terus kalau cliff, ini adalah lereng pantai yang curam. Oke, jadi ini cuma lereng biasa, nggak ada cekungan, nggak ada lubang, cuma lereng yang curam. Ini ada yang nanya kan, ntar PPT-nya di-share kan? Iya, nanti bakal di-share di G Drive-nya Bersinar. Oke. Sekarang aku mau nanya nih. Kalau yang gambar yang aku taruh di sini, menurut kalian ini apa? Ini relung, blowhole, atau cliff? Ayo. Iya, benar. Ini yang jawab satu doang nih. Iya, benar. Ini gambar relung ya, teman-teman. Karena ini cuma cekungan doang. Kalau blowhole itu, nanti aku coba tunjukin gambarnya, tapi kalian tau nggak sih kan ada, kalau misalnya ikan paus tuh kan ada yang ininya bolong ya, yang bisa nyiprat air. Nah, itu bentuknya kayak gitu, teman-teman. Jadi, airnya tuh kayak gini, terus nanti airnya tuh bisa ke atas gitu, teman-teman. Nah, itu blowhole. Kalau cliff, kalian ngerti lah ya, itu cuma lereng yang curam gitu doang. Oke, terus dari abrasi ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Udah bisa bedain kan ya antara erosi dengan abrasi? Paham, Kak? Aman. Oke. Kita lanjut dulu ya, teman-teman. Sekarang, oke, ini ada korasi dan deflasi. Nah, ini dia nih, teman-teman. Ini emang jarang keluar, tapi kayak sekalinya keluar tuh bikin bingung gitu. Karena kita mikirnya kayak nggak mungkin keluar, tapi ternyata keluar gitu. Nah, ini aku gabungin karena dua-duanya mirip-mirip, tapi ada bedanya dikit. Jadi kalau korasi, ingat aja, korasi ini terjadi karena angin. Ya, teman-teman, cuma angin doang.
Kalau deflasi terjadi karena angin dan pasir. Ada bedanya ya teman-teman. Yang satu karena angin doang, yang satu karena angin dan pasir. Terus kemudian ada contoh korasi atau yang terjadi karena angin, ada yang namanya mushroom rock. Ada yang bilang batunya kayak yang di kaset pedal pop. Oke, yang contoh korasi ada yang namanya mushroom rock atau monadnock. Terus kalau contoh deflasi ada yang namanya tanah loss, tanah tuff, dan ada yang namanya sand dunes, teman-teman. Kalau yang gambar di situ menurut kalian apa, teman-teman? Yang sebelah ini apa sih? Kiri. Menurut kalian ini apa? Iya benar, korasi ya. Ini adalah contoh gambar dari mushroom rock. Jadi kenapa namanya mushroom rock? Ya karena dia batu yang menyerupai kayak mushroom gitu loh, kayak jamur gitu teman-teman. Nah kalau ini ada tanah loss. Tanah loss tuh kalian ingat aja ya, tanah jatuhnya kayak mirip-mirip tanah longsor gitulah teman-teman, kayak tanah yang ngejeblos ke bawah. Sedangkan kalau tanah tuff itu tanah vulkanik. Oke. Kayak jamur, iya bener. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Sebenarnya kalau kalian nanya ke aku gimana cara bedainnya mana sih yang terjadi karena korasi atau mana yang karena deflasi, susah juga ya teman-teman, karena emang mirip-mirip. Kalian emang harus hafalin contoh dari contoh peristiwa korasi dan deflasi. Jadi kalau korasi ya karena ini jadinya tuh mushroom rock. Sedangkan kalau deflasi berarti kalau tanah-tanah, tanah loss, tanah tuff atau sand dunes itu pasti karena deflasi. Yang ini yang kayak jamur itu korasi, terus yang tanah loss ini deflasi. Ini ada yang nanya, tanah loss karena penebangan hutan, terus ntar bisa longsor. Sebenarnya penyebab tanah loss tuh banyak, teman-teman. Iya, itu salah satu penyebab tanah loss. Tapi karena di sini kita ngomongin korasi dan deflasi, tanah loss atau tanah longsor juga bisa terjadi karena deflasi, kayak gitu ya teman-teman. Jadi tanah loss tuh bukan cuma akibat dari deflasi doang, tapi karena bener yang tadi si Nietzsche bilang karena penebangan hutan, terus longsor. Oke, teman-teman. Ini ada yang bilang, masa sih teman-teman? Bentar-bentar. Nanti aku balik lagi ke situ ya teman-teman. Aku coba lanjutin dulu, terus nanti aku konfirmasi ke kalian. Oke. Bentar, oke. Sekarang kita bakal ngebahas akselerasi dulu. Nanti kan abis ini kita ada kayak aku Q&A kan, terus nanti aku coba konfirmasi, aku lihat dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ada akselerasi. Nah, kalau akselerasi ini tadi teman-teman udah pada bilang, udah pada ngerti kalau ini terjadi karena gletser atau es, teman-teman. Nah, akselerasi ini menyebabkan apa sih? Akselerasi ini menghasilkan fjord atau teluk curam. Nah, karena sebenarnya teman-teman udah bisa nebak sendiri ya, karena ini terjadinya di tempat yang es, berarti ini minimal banget harus terjadi di tempat yang seenggaknya 4 musim, atau enggak, ya paling sering terjadi pasti di daerah kutub, kayak gitu ya teman-teman. Pasti yang di daerah kutub nih pasti sering banget kejadian namanya akselerasi, kayak gitu teman-teman. Iya, di Indo nggak ada yang namanya akselerasi, teman-teman. Oke, sejauh ini untuk materi pengikisan sama yang ini tadi pelapukan ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Karena abis ini aku mau nanya aku yang nanya ke kalian nih, kalau kalian nggak ada yang mau nanya. Gimana teman-teman? Aman? Aman ya? Oke, sekarang aku ada beberapa pertanyaan buat kalian. Jawabnya di PC ke aku aja biar nggak ada yang nyontek. Kita ini ada 4 pertanyaan totalnya. Jadi kalian coba kerjain dulu aja. Nih, oke. Ingat ya teman-teman, jawabnya di PC ke aku. Sekalian aku mau konfirmasi buat yang tadi pengertian itu ya teman-teman, sebentar. Kalian jawab dulu aja ya.
Oke, ini udah ada beberapa jawaban yang masuk ke aku nih, teman-teman. Ayo, ayo. Ini macam-macam nih. Satu ada yang jawabnya B, ada yang jawabnya C, ada yang jawabnya E. Oke, kita bahas dari nomor satu. Udah mau dibahas apa masih ada yang mau jawab nih, teman-teman? Ini soalnya jawabannya variatif banget. Oke, kita langsung bahas aja ya, teman-teman. Jadi, pertanyaan nomor satu, pengikisan pantai oleh gelombang laut dapat menyebabkan terjadinya. Tadi kalian ada yang jawab C. Oh, ada yang jawab A juga sekarang. Oke, jadi jawaban yang benar adalah E ya, teman-teman. Tadi kita udah sempat bahas pengikisan pantai oleh gelombang laut dapat menyebabkan yang ada relung, blowhole, sama cliff. Oke, teman-teman. Kalau misalnya C itu kurang tepat ya, teman-teman, bukan abrasi, teman-teman. Muara sungai dan danau air tawar itu bukan karena gelombang air laut, karena gelombang air doang. Oke. Tapi aku lebih prepare yang abrasi deh, Kak. Soalnya kan di situ dibilangnya pengikisan pantai oleh gelombang air laut yang secara menerus gitu kan. Sedangkan kalau erosi itu kan dia pengertiannya itu kan proses pengikian terhadap batuan atau tanah yang terjadi oleh angin, air sama geyser gitu kan. Kan erosi itu ada erosi air, es, sama dingin laut gitu kan. Jadi Oke. karena aku milihnya erosi, itu karena bentuk muka bumi kan sebagai akibat erosi sama klif relung dataran abrasi gitu kan. Pasir, moraine, sama ngarai gitu Kak. Maka aku lebih prepare ke abrasi. Yang satu. Oke, jadi tadi kamu jawabnya abrasi ya. Oke, sebenarnya kayak gini teman-teman, ini nih emang soalnya tricky banget. Oke, kita coba ulang baca soalnya ya. Pengikisan pantai oleh gelombang laut dapat menyebabkan terjadinya. Nah, sedangkan kalau abrasi ini lebih ke prosesnya itu sendiri, teman-teman. Oke, jadi ini tuh sebenarnya soal tryout aku di bimbel aku, dan kunci jawabannya tuh yang relung, dan udah dibahas juga sama gurunya. Dan emang kayak gini emang bikin tricky banget. Kalau misalnya dia tanya kayak menyebabkan apa tuh menyebabkan apa tuh berarti hasilnya yang ditanya. Oke, kalian ingat aja kalau soal kayak gini itu emang bikin rancu, bikin keliru, tapi yang ditanya emang apa sih hasilnya, kayak gitu loh, teman-teman. Iya, kalau abrasi itu lebih ke pengertiannya, atau kalau ditanya proses pengikisan pantai dinamakan, itu baru abrasi. Cuma kalau menyebabkan terjadinya apa, lebih tepat jawabannya itu E. Oke, buat tadi yang on mic udah jelas belum kira-kira? Oke, aman. Oke, buat yang kedua tadi ada yang jawab A. Kayaknya dua jawab A semua deh. Oke, yang dua kita langsung jawab aja. Yang kedua, dataran endapan berbentuk kipas dan umumnya terdapat di muara sungai disebut A delta. Bener ya, karena tadi waktu bagian itu juga kalian sempat ada yang nanya ulang dan aku jelasin ulang. Berarti kalian udah paham ya delta itu artinya apa. Oke, kita lanjut. Ada dua pertanyaan lagi, teman-teman. Boleh langsung dijawab ke aku lagi ya, teman-teman. Aku tunggu. Ini sekalian ada yang nanya muara sungai itu hilir. Iya, teman-teman, hilir di bawah, di akhir sungai. Oh ya, by the way, teman-teman, ini tuh bukan, iya benar-benar. Kalian ngerti kan ya yang jawaban yang kayak A, 1 dan 3, yang gitu-gitu deh. Aku udah lupa sih urutannya, tapi oke. Oke, untuk yang 3 pada jawab D. Oke, benar ya, D. D itu 4 saja ya, teman-teman. Jadi tenaga eksogen menyebabkan terjadinya stalaktit. Oke, pegunungan, patahan, gempa nomor 1, 2, 3 ini masuknya ke tenaga endogen atau yang dari dalam bumi. Berarti kalian semua udah at least bisa bedain lah ya antara endogen dan eksogen. Kalau untuk nomor 4, teman-teman kira-kira apa nih? Oke, ini ada yang D, ada yang B. Ayo D atau B nih?
Kira-kira apa nih teman-teman? Ada yang B lagi? Oke. Iya, semuanya pada mayoritas jawabnya B ya teman-teman. Jadi sebelum kita langsung jawab soalnya, aku mau nanya dulu nih, ini gambar apa sih emangnya teman-teman? Ada yang meander, ada yang oxbow lake. Nah, ini dia nih teman-teman. Tadi aku bilang meander itu kan kelok-kelok sungai ya teman-teman. Sedangkan di sini teman-teman lihat nih, dia udah terpatah. Jadi bentuknya kayak tapal kuda kan. Udah nggak kelok-kelok lagi, udah kepotong gitu. Jadi benar ini oxbow lake. Nah, tadi aku bilang oxbow lake disebabkan oleh apa? Yang aku jelasin di awal karena erosi, benar teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Oke, nggak apa-apa kalau masih ketukar antara oxbow lake sama meander. Pokoknya ingat aja oxbow lake itu punya nama lain tapal kuda, dan tapal kuda itu ya kepotong gitu. Tapal kuda kan nggak ada yang gini-gini kan, cuma kayak satu doang gitu. Oke. Nah, terus aku mau ngejelasin lagi tadi yang ini ya teman-teman. Nah, dari buku aku, kalau oh ya benar teman-teman, maaf banget. Ini aku kebalik, deflasi ini angin aja, dan korasi ini angin dan pasir. Maaf ya teman-teman, ini kayaknya aku bikinnya sambil ngantuk deh. Nanti untuk PPT yang bakal aku taruh di drive-nya, nanti bakal aku revisi kok. Jadi ingat ya teman-teman, kalau deflasi berarti karena angin, kalau korasi karena karena angin dan pasir. Aduh, pusing. Itu ya teman-teman. Makasih tadi yang udah bantu koreksi aku ya. Oke. Masih semangat gak teman-teman? Kita lanjutkan. Kalau yang contohnya udah bener kok, korasi itu contohnya mushroom rock, terus kalau deflasi udah bener yang kayak tanah-tanah gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nanti by the way di akhir ada quiz lagi kayak gini, jadi kalian perhatiin ya. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang ini, apa namanya, pencucian tanah atau mass wasting. Oke, jadi pengertiannya dari ini adalah perpindahan puing batuan secara besar-besaran. Oke, kalau yang tadi ada yang batuannya dari gede jadi kecil, kalau ini dia perpindahan puing batuan secara besar-besaran. Nah, penyebabnya ini karena logikanya ya, ini kan terjadi di tanah ya teman-teman, jadi pasti tanah kan miring ya, penyebabnya itu antara gravitasi atau enggak lahan curam. Nah, ini dibagi jadi ada 4. Yang pertama ada landslide, ada subsidence, ada slow flow age, sama ada rapid flow age. Oke, kita langsung mulai lanjut aja ya teman-teman. Yang pertama ini ada namanya landslide. Kalau landslide ini dia kayak tanah longsor, jadi massa batuan runtuh ke bawah lereng. Kalau subsidence ini tanah amblas atau massa tanah yang runtuh secara vertikal. Nah teman-teman kira-kira bisa bedain nggak nih? Kan dua-duanya nih sama-sama ke bawah ya, sama-sama vertikal lah jatuhnya. Gimana sih cara ngebedainnya? Ini aku kasih tahu ya teman-teman. Kalau misalnya landslide, dia itu kayak merembet. Jadi kalian bayangin kalian naik perosotan. Kalau misalkan subsidence, dia itu kayak bener-bener jatuh, kayak terjun bebas. Ngerti kan teman-teman bedanya? Kalau landslide kayak naik perosotan tuh pelan-pelan, miring. Kalau subsidence tuh bener-bener kayak dari atas ke bawah. Jadi kayak amblas kayak gitu ya. Kira-kira udah bisa dibedain belum nih antara landslide dengan subsidence? Udah ya. Kalau misalkan subsidence ini contohnya runtuhnya gua kapur dan juga atap galian tambang. Itu yang biasanya tiba-tiba amblas gitu. Nah ya, subsidence berarti kayak atap jeblos. Oke, bener banget. Oke, udah paham ya kira-kira untuk yang perbedaan antara landslide dan subsidence. Terus selanjutnya kan kita mau bahas tentang rapid flow age dan slow flow age. Kira-kira teman-teman ada yang bisa tahu nggak bedanya apa? Dari namanya itu kira-kira udah bisa ngebedain belum? Antara rapid flow age. Oh ya bener, ini kalian bisa ngafalin landslide tuh karena ada slide-nya gitu loh, jadi pelan-pelan. Iya, sebenarnya rapid flow age sama slow flow age tuh beda di kecepatannya doang ya teman-teman. Jadi kayak gini nih. Kalau slow flow age, dia ini gerakannya lambat dan nggak kelihatan. Maksudnya tuh kayak nggak karena lambat, jadi nggak gitu kelihatan loh kalau dia bener-bener ada yang turun gitu. Nah, contohnya ini tanah miring.
teman-teman, kayak gini nih. Kalau rapid flow age, dia itu gerakannya cepat, sesuai dengan namanya. Contohnya kayak lahar dingin. Jadi teman-teman bisa bayangin kan, sebenarnya kalau misalkan lahar dingin kan jatuhnya kayak air ya teman-teman. Kalau air kan pasti langsung ngalir. Kalau slow flow age, kayak benda padat tuh ke bawahnya tuh pelan-pelan gitu loh teman-teman, nggak langsung ke bawah gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ini emang jarang diungkit sih tentang pencucian tanah ini. Tapi kalian cukup tahu aja, yang penting tahu antara landslide dan subsidence, ini kan udah gampang ya. Terus sama slow flow age sama rapid flow age tuh bedanya cuma di kecepatannya, kayak gitu. Oke, kita lanjut nggak nih? Ada yang mau ditanyain nggak dari mass wasting ini? Oke. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita bakal ngomongin tentang pengendapan atau sedimentasi. Sedimentasi ini ada yang terjadi di air sungai, air laut, gletser, dan angin. Oke. Nah, ini itu teman-teman, kalian mesti ingat ya, yang kayak tadi aku bilang, kayak misalnya tanah loss tuh penyebabnya nggak cuma karena satu hal doang. Oke. Nah, kayak ini juga meander, dia juga bisa disebabkan oleh pengendapan, teman-teman. Oke, jadi kalau pengendapan di air sungai, dia itu menyebabkan ada yang namanya bar atau endapan pasir di muara sungai, terus menyebabkan juga dataran aluvial atau endapan lumpur di sisi sungai, dan juga menyebabkan meander dan floodplain. Tadi coba meander artinya apa? Masih ingat nggak? Kayaknya baru banget sih dibahas, harusnya masih ingat ya teman-teman. Itu belokan sungai. Iya benar. Yang nggak terpotong. Iya benar. Sekarang udah bisa ya bedain antara meander sama danau Tapakuda. Nah jadi kalau bar ini, ingat aja kalau bar ini pasir, kalau dataran aluvial, nggak tahu sih kalian gimana, tapi aku kalau dengerin aluvial tuh emang pikirannya cuma langsung ke lumpur gitu loh teman-teman, kayak tanah mengendap gitu. Jadi dataran aluvial tuh endapan lumpur di sisi sungai, terus meander kelok-kelok sungai yang kayak kalian tadi udah ngerti, dan floodplain. Floodplain ini kayak gini gambarannya. Berarti dia kayak di sisi sungai juga ya teman-teman, bukan di sungainya gitu. Jadi di sungai ini nanti kayak ada benches gitu, dan di sini ada floodplain-nya kayak gitu. Jadi ingat ya teman-teman, meander itu nggak cuma disebabin oleh karena ini doang. Jadi kayak banyak faktor yang bisa menyebabkan suatu fenomena alam ya teman-teman. Oke, di floodplain itu ada apa? Di floodplain ini cuma kayak jatuhnya kayak lahan kosong yang mengendap gitu sih teman-teman. Jadi karena air-air dari tengah sungai ini kayak ke samping-samping, jadi kayak gimana ya, kayak ngumpul gitu loh teman-teman. Pada intinya kayak gitu sih. Oke. Becek. Iya sih, bisa dibilang kayak gitu. Gimana ya ngomongnya? Pokoknya kayak, iya dari air-air yang tengah gitu, jadi ke samping-samping gitu. Makanya kalau dilihat di gambarnya kan ini emang agak, bukan di sungainya banget kan, di pinggirnya. Jadi kayak gitu deh. Oke. Kita lanjut ke yang air laut dulu ya teman-teman. Oke, sekarang yang di air laut menyebabkan ini banyak banget ya teman-teman, dan kalian cukup hafalin aja sih sebenarnya, karena ini banyak yang rancu juga, banyak yang ya mirip-mirip lah satu sama lain gitu ya. Jadi yang pertama ada yang namanya gosong. Nah, gosong ini endapan di dekat pantai, kedua ujungnya bertemu ya teman-teman. Jadi ini yang aku bold, ini tuh tanda apa yang kalian cukup hafalin aja. Kayak jadi ujungnya tuh pasti bertemu kalau gosong. Kalau misalkan beting, ini endapan pasir yang agak jauh dari pantai. Oke. Jadi dia nggak nyatu sama pantai, tapi dia agak jauh. Jadi kayak ada wilayahnya sendiri gitu. Nah, kalau nerung, ini endapan pasir yang panjang. Oke. Terus, ini sebenarnya selama aku TBK, materi ini emang muncul, tapi nggak yang ditanyain kayak pengertiannya apa gitu loh teman-teman. Jadi biasanya pertanyaannya tuh kayak sejenis pengendapan di air laut menyebabkan, nah kayak gitu. Jadi cuma sebutin doang gitu. Tapi ini cuma sekadar kalian biar tahu aja gitu bedanya. Jadi kita sampai mana sih? Oh, nerung ya. Nerung tuh endapan pasir yang panjang.
Terus ada speed. Speed ini endapan pasir yang berbentuk corong. Jadi ya karena ini kita ngomongin tentang pengendapan, jadi emang semuanya tentang endapan-endapan ya teman-teman. Cuma bedanya panjang pendeknya, terus ujungnya bertemu apa enggak, terus letaknya doang. Kalau tombolo itu endapan pasir menghubungkan pulau dengan daratan. Ini agak pusing ya teman-teman, karena emang semuanya mirip-mirip. Kalau yang di foto yang aku cantumin di sini, kira-kira menurut teman-teman ini apa nih? Iya, pusing. Semangat ya teman-teman. Tombolo ya. Yang bilang pusing jawabnya bener loh. Iya bener, ini tombolo ya. Tombol. Iya tombol, bener. Jadi yang penting cukup tahu aja ya teman-teman pengertiannya. Jadi untuk pengendapan air sungai dan air laut aman nggak nih teman-teman? Oke, aman ya, aman. Kita lanjut nggak nih teman-teman? Lanjut aja ya. Semangat, ini dikit lagi kok. Tapi emang agak pusing, nggak apa-apa. Aku ngerti dulu, aku juga ngelewatin soalnya. Oke, selanjutnya kita ngomongin tentang yang di pengendapan di gletser. Nah, ini gampang sih teman-teman, gletser karena air es, lagi-lagi ini pasti terjadinya di negara yang 4 musim, atau enggak yang pasti banget terjadi di kutub ya. Nah, gletser ini menyebabkan ada 2 hal yang gletser ini sebabkan ya. Yang pertama, dia itu menyebabkan till plain dan drumlin. Kalau till plain ini dataran hasil pengendapan gletser, kalau drumlin bukit-bukit gletser. Bedainnya gampangnya till plain daratan, drumlin bukit. Udah gitu aja, nggak usah hasil pengendapan itu bikin pusing. Jadi kalian cuma ingat till plain itu dataran, kalau drumlin itu bukit. Kalau yang till plain menurut kalian yang kanan apa yang kiri nih? Iya benar, oke. Berarti otomatis yang drumlin ini yang kanan ya teman-teman. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman cara ngebedainnya. Namanya sebenarnya gampang, cuma perlu dihafalin aja sama sering latihan sih teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Terus kemudian ada yang terjadi karena angin teman-teman. Nah, kalau karena angin ini gampang kayak gletser, dia cuma menyebabkan 2 hal. Yang pertama itu ada bukit pasir dan barkan. Jadi sebenarnya barkan itu bukit pasir juga, cuma dia punya bentuk gitu loh. Dia bentuknya kayak bulan sabit. Nah, di sini teman-teman kalau kalian lihat bentuknya kayak bulan sabit kan. Jadi kayak barkan ini udah pasti bukit pasir, tapi bukit pasir belum tentu barkan. Ngerti ya teman-teman? Oke. Gimana ini, paham nggak teman-teman? Terjadinya di mana? Yang pasti ya terjadinya yang di daerah-daerah gurun gitu, yang banyak pasirnya teman-teman. Oke, udah ngerti ya teman-teman? Next-nya aku ada pertanyaan lagi nih. Kalian ada yang mau nanya dulu nggak nih sebelum kita lanjut ke Q&A lagi? Kayak gundukan, iya bener. Jadi karena dia memupuk, jadinya kayak gundukan pasir gitu jatuhnya. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman? Kalau nggak, kita lanjut lagi nih langsung. Kita ke Q&A. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini lagi-lagi ada mini Q&A. Kalian jawabnya di PCK aku lagi ya teman-teman. Oke, silakan. Kita kerjain yang nomor 1 dulu ya teman-teman. Ayo, kira-kira jawabannya apa nih? Bingung nggak? Tapi benar semua jawabannya. Ayo, yang lain ditunggu. Oke. Ini ada yang ngegas ya, pakai caps lock, nggak apa-apa, semangat berarti. Oke. Ada yang masih mau jawab lagi nggak? Nah, ini dia nih, ada yang beda nih. Ada yang jawab 1C, ada yang jawab 1E, D, jadi ada yang C, D, E ya. Tapi mayoritas jawabnya D.
Oke, kita coba bahas. Sedimen yang banyak terjadi di daerah gurun pasir adalah sedimen, jawabannya adalah D, aeolis. Oke, jadi aeolis ini nama lain dari sedimen yang terjadi di gurun pasir gitu. Kalau marin menurut kalian di mana terjadinya? Nah, iya benar. Kalau marin itu di laut, pantai ya sama lah ya sejenis. Pokoknya di daerah laut. Kalau misalnya fluvial, menurut kalian di mana? Sungai. Nah, benar banget. Tadi kan fluvial, aluvial tuh, vial tuh pasti terjadi di sungai ya, teman-teman. Terus tadi glasial. Tadi aku belum nanya glasial ya. Glasial, bener ya. Glasial tuh gletser ya, teman-teman. Ingatnya itu. Nah, ada yang nanya limnas. Nah, limnas ini nggak ada ya, teman-teman. Itu cuma buat ngecoh doang. Kayak waktu aku ngeliat soalnya juga apaan limnas gitu kan, nggak ada. Jadi itu cuma buat ngecoh doang. Emang mirip kan semuanya, kayak ada aeolis, limnas, as gitu kan. Jadi kalau misalnya nemu soal kayak gini yang kalian nggak tahu tuh, ya nggak usah dipikirin gitu. Kalau kalian udah nemu yang kayak, oh sekiranya ini nih jawabannya, kayaknya aeolis deh. Kan karena yang di daerah gurun tuh aeolis doang, dari marin, fluvial, glasial, tuh yang masuk sedimen di daerah gurun tuh cuma aeolis doang. Udah pasti jawabannya itu, teman-teman. Kalau yang sekarang nomor 1 udah jelas belum, teman-teman? Kalau udah, kita lanjut ke nomor 2 nih. Ini beberapa ada yang nanyain aku. Nanti ini kan soalnya 4 soal doang ya, teman-teman. Abis ini aku buka sesi Q&A lagi, jadi kalian bebas nanya ke aku, tapi sekarang kita coba jawab dulu ya, teman-teman. Kalau nomor 2, gimana nih? Nah, ini kayaknya bakal muncul perdebatan lagi nih, teman-teman. Ada yang D, ada yang A, ada yang D. Marin itu A ya? Oke, ada yang A. Oke. Bukan limnas ya, teman-teman. Oke. Ini ada yang bilang mau pikir ulang dulu. Oke, coba nih aku tungguin. Ini soal yang sekarang soal nomor 2, teman-teman. Opsi jawabannya emang sama sih. Ini udah nomor 2 ya, teman-teman. Patokannya tempat terjadinya. Oke. Oke, 2A. Oke, teman-teman. Jadi, ini aku bahas ya, teman-teman. Jadi, ini tuh emang aku nggak bisa, sebenarnya gini loh. Jadi, kalian jawab A tuh karena pasti mikirnya terjadinya di pantai Parangtritis, kan? Pantai. Jadi, pasti logikanya tuh di marin, gitu kan? Ya, aku ngerti sih logika kalian, karena pasti mikirnya kayak gitu. Tapi, teman-teman, di beberapa sumber, terus waktu itu dari guru aku juga dibilang kalau ini tuh aeolis. Nah, kenapa kayak gitu? Karena katanya di pantai Parangtritis di Jogja ini emang banyak gumuk pasirnya gitu loh, teman-teman. Jadi emang sih kalian bisa ngelihat kayak, oh pantai, pasti jawabannya marin. Emang logikanya juga kalau di pantai tuh ya pasti marin kan, teman-teman. Nah, ada yang bilang nggak tahu pantai Parangtritis, tapi emang kalian tuh kalau mau UTBK, terus apalagi mandiri ya harus banyak baca, karena tuh yang biasanya ditanyain tuh kayak udah yakin, terus ternyata ada aja gitu jawabannya. Saya belum pernah ke Jogja, iya makanya. Ini nggak apa, makanya sekarang kalian tahu, jadi kalian kalau dapet soal ini nggak mungkin salah. Nah, bener kan ada yang bilang banyak gurun, bener. Sebenarnya kalau kalian emang nggak tahu pantainya, nggak pernah ke situ, apalagi nggak pernah denger, itu pasti jawabannya marin, dan itu wajar sih, teman-teman. Kalau misalkan ada soal kayak gitu juga aku yakin mayoritas jawabnya marin. Tapi kalian ingat, di pantai Parangtritis itu banyak gumuk pasir yang jadi menyebabkan sedimentasinya itu lebih ke aeolis dibandingkan marin gitu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Masih ada 2 soal lagi nih. Oke, sekarang nomor 3. Menurut teman-teman jawabannya apa nih? Tapi di TO pernah ada soal, iya ini emang soal-soal TO, teman-teman, makanya yang ngecoh-ngecoh gitu.
Oke, nomor 3 pada jawab. Ini sama semua nih jawabnya nih. B. Iya, ini tinggal perihal pengertiannya aja ya teman-teman. Jadi endapan pasir yang menghubungkan daratan dengan pulau adalah Tombolo. B. Udah benar. Oke, ini semuanya udah ngerti ya teman-teman, karena ini cuma masalah hafal atau enggak dan ngerti atau enggak sama pengertiannya. Kalau nomor 4 menurut teman-teman apa nih? Oke, ini sama lagi ya semua jawabannya. Ya ini tinggal asal kalian tahu aja. Jadi yang tidak termasuk mass wasting adalah D, benar subslide ya teman-teman. Kalau yang tadi kan slow flowage ada, rapid flowage ada, subslide itu nggak ada, adanya subsidence. Kalau yang slide itu adanya landslide. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau untuk nomor 3 dan 4 ada yang mau ditanyain nggak nih kira-kira? Di antara dua soal ini. Aman ya, yang 2 ini udah ngerti ya, cuma tadi doang yang parangtritis ya agak bikin bingung ya. Oke, sebenarnya untuk hari ini udah itu aja sih teman-teman, tapi aku buka sesi kalau kalian mau nanya, karena tadi aku yakin banyak yang masih bingung ya. Boleh nih teman-teman nanya. Ini yang materi dulu ya. Materi dulu ya teman-teman, biar kasih buat yang nggak ngerti tadi, soalnya aku yakin pas aku nanya ke kalian banyak yang nanya private chat ke aku, cuma aku skip dulu kan, soalnya pengen ini. Maaf, boleh ulang yang tenaga. Kalau Pantai Kutai, bentar-bentar. Sebentar, aku satu-satu dulu ya. Tenaga yang mana ya? Yang itu yang mana? Coba yang pertama. Dari PPT aku atau dari Q&A-nya? Sebentar ya. Oh, ini. Yang ini bukan. Oke, jadi ini promosi dikit. Kalian kalau mau lihat video tenaga endogen aku udah ada di YouTube-nya Bersinar ya. Jadi kalau tenaga eksogen ini, sebenarnya kalau kalian tahu endogen, pasti tahu eksogen, karena itu kayak berkebalikan gitu kan. Kalau tenaga eksogen, itu berasal dari luar. Oke, kalau dari dalam, yang kayak tadi aku bilang, kalau dari dalam tuh kayak gempa runtuhan, terus gempa, terus vulkanik, itu tuh tenaga endogen. Kalau eksogen tuh dari luar, berarti kayak ya air, angin, organisme. Jadi bukan yang dari dalam buminya itu loh teman-teman, karena ada pengaruh dari luar. Nah, sifatnya merusak. Nah, jadi aku mau jelasin sedikit nih, untung tadi kalian ingetin untuk balik ke sini. Jadi kayak gini loh timeline-nya teman-teman. Jadi tuh pertama ada tenaga endogen baru eksogen. Jadi awalnya dibangun, terus awalnya dibangun oleh tenaga endogen, kemudian dirusak oleh tenaga eksogen. Terus berulang-ulang aja tuh, terus abis dirusak dibangun, dirusak dibangun, dirusak dibangun, pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Jadi endogen dan eksogen ini kayak proses yang berkesinambungan gitu loh teman-teman. Oke, buat yang nanya tadi, Denal udah ngerti belum? Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Tadi ada yang nanya kalau misalnya Pantai Kuta itu marin. Iya teman-teman, pokoknya kalian mesti, sebenarnya kalian kalau nanya gini aku juga nggak paham semua pantai, kayak pantai mana yang termasuk marin atau yang mana yang termasuk aeolis, karena kita mesti lihat lagi berpacu sama gimana sih keadaannya di pantai tersebut. Kalau tadi kan aku yang contohnya Parangtritis ya, di Parangtritis itu emang ada beberapa kayak gumuk pasir. Jadi kalau misalnya lebih condong kemana, emang lebih condong ke aeolis gitu. Tapi kalau misalkan di Pantai Kuta tuh emang nggak ada gumuk pasir atau nggak ada yang lain, ya berarti itu lebih ke marin kayak gitu ya teman-teman. Oke, ada yang nanya perbedaan pengikisan sama sedimentasi. Coba ya. Jadi mana ya? Sebentar teman-teman. Jadi kalau pengikisan, bentar mana sih? Bentar ya. Oh, ini dia pengikisan. Kalau pengikisan ini sama sedimentasi bedanya, kalau pengikisan ini tuh kalian tahu nggak sih dikikis? Jadi kayak misalnya ada sesuatu nih terus kayak kena air, terus nanti dia kayak
ngilang gitu loh pelan-pelan teman-teman. Itu dikikis kayak gitu. Sedangkan kalau sedimentasi ini lebih ke mengendap gitu teman-teman. Jadi habis dia dikikis, dia mengendap. Aduh, ngerti nggak ya bahasanya? Ada yang nanya slow flow. Bentar, kita bahas yang ini dulu ya. Udah ngerti belum? Ini bentar, by the way aku tutup Q&A-nya sampai 16.35 ya teman-teman. Kalau yang endapan di slide yang air sungai, coba bentar ya. Endapan yang di air sungai sama delta. Oh, bar sama delta itu mirip apa enggak? Jadi kayak gini loh teman-teman, kalau bar itu cuma pasir, tapi kalau misalnya delta itu banyak teman-teman unsurnya, ada kerikil, ada pasir, ada batu gede, batu kecil, pokoknya semuanya berkumpul di delta kayak gitu. Oke, ini sebenarnya udah selesai sih teman-teman. Jadi aku mau minta tolong ke kalian untuk isi ulasan dari kelas hari ini. Boleh banget nih teman-teman buat yang mau bantu supaya akunya bisa lebih berkembang juga. Terus kalau mau traktirin bersinar juga bisa banget, tinggal di-scan. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak nih teman-teman? Ada yang on mic ya? Ada yang mau nanya nggak? Fluvial tuh pokoknya tanah yang biasanya di akhir air sungai gitu loh teman-teman. Oke. Ini kalau kalian mau hubungin aku, kalian mau nanya soal, mau nanya skor UTBK, mau apapun itu boleh banget lewat Twitter aku di Ambisikologi atau dari Instagram. Ini username-nya udah ada ya teman-teman. Oke, ini aku satu pertanyaan lagi ya. Ada yang nanya jelasin sedimen gurun pasir. Tadi sedimen gurun pasir tuh yang di mana ya teman-teman? Pokoknya kalau sedimentasi kan pengendapan ya teman-teman. Berarti ini masuknya yang angin ya, pasir-pasir itu di angin. Jadi angin ini kan kalian tahu sendiri angin kalau ketemu pasir kan kayak ringan banget ya, jadi suka ke bawah angin. Nah, nanti itu dia bakal kayak memupuk, jadi gede, jadi tinggi. Nah, itu menyebabkan bukit pasir. Nah, ada beberapa kejadian di mana bukit pasirnya itu dia membentuk kayak bulan sabit gitu loh teman-teman. Nah, itu dinamakan dengan barkan kayak gitu. Oke. Kalau yang marin kan jatuhnya kayak gini ya teman-teman. Karena kan marin karena air laut ya teman-teman. Jadi hasilnya apa ya kayak ini, kayak gosong, beting, nerung, spit, dan tombolo gitu teman-teman. Pokoknya sebenarnya yang pantai itu bisa jadi termasuk marin, tapi lagi-lagi mesti dilihat pantai apa nih yang ditanya. Kalau misalnya ya teman-teman soalnya ditanya sedimen yang banyak terjadi di pantai, kalau di pantai doang itu jawabannya bisa marin. Tapi karena ini ditanyain pantai Parangtritis yang notabene-nya emang banyak gumuk pasir, jadi jawaban yang lebih tepat ke Aeolis gitu teman-teman. Jadi ingat kalau soal UTBK tuh banyak yang jawabannya bener tapi lebih tepat gitu loh. Jadi dia nanya ini kayak lebih tepat yang mana kayak gitu. Udah ngerti ya? Udah aku jawab ya jawaban pertanyaannya. Iya emang susah teman-teman. Tapi nggak apa-apa kok, gampang. Oke. Aku boleh minta foto dulu nggak nih teman-teman? Aku stop share screen dulu ya teman-teman. Oke. Ayo ada yang mau foto nggak teman-teman? Please temenin aku dong. Ada yang bisa on cam nggak kira-kira? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa deh teman-teman.